Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 22 September 2020, bersama Pastor Marcel Manggau, Imam Misionaris CICM yang sedang bertugas di Paroki Santo Paulus Telo, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam program Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 22 September 2020. Sebelum kita mendengarkan Sabda Allah, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa mengundang kami sebagai satu keluarga, saling bersaudara dimanapun kami berada. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga teladan Yesus yang memanggil semua orang untuk bersatu dalam persaudaraan menguatkan kami untuk senantiasa bersatu dalam persaudaraan pula mewujudkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan hari ini akan kita ambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada. Seringkali kita lihat dan alami sendiri bahwa relasi antar sesama yang paling kuat hanya terjadi kalau orang itu memiliki hubungan darah atau daging. Jika tidak memiliki hubungan darah atau daging, hubungan itu sering tidaklah kuat dan tak bertahan. Apakah benar demikian? Hubungan sejati itu ada pada hubungan darah? Yesus dalam bacaan Injil hari ini menggugah semua kita tentang hubungan yang jauh lebih sejati dan abadi adanya. Kita pernah mendengar firman ini bahwa di surga tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Sama halnya dengan hubungan darah dan daging, tidak ada lagi di surga. Yang ada di sana hanyalah roh murni yang semula dihembuskan Allah saat menciptakan manusia dari sebungkah tanah. Ke dalam tanah dihembuskan roh, maka jadilah manusia. Keluarga adalah sebuah relasi antar manusia yang boleh dikatakan paling dekat dan intim. Kedekatan seperti ini memberikan keistimewaan atau kemudahan tertentu bagi masing-masing anggota. Misalnya, seorang anak akan lebih mudah mendapatkan sesuatu dari orang tuanya sendiri dibandingkan dari tetangganya. Ketika ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, mereka tidak berhasil mendekati karena banyak orang. Dalam konteks ini, pemberitahuan seseorang kepada Yesus yang melaporkan bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di sana bisa saja dipandang sebagai sebuah isyarat tersembunyi untuk menuntut kemudahan tertentu untuk bisa bertemu dengan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Yesus justru memberikan jawaban yang cukup ketus. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan melaksanakannya. Dengan berkata demikian, dapat dikatakan bahwa Yesus mendefinisikan ulang pahamnya tentang keluarga. Yang menjadi ibunya atau saudara-saudaranya adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dengan seksama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari pemahaman sederhana ini, jelaslah bagi kita bahwa hubungan darah tidaklah menentukan arti sebuah persaudaraan dan kekeluargaan yang sejati dan berdimensi keselamatan. Yesus membuka sebuah cakrawala berpikir yang baru, bahwasanya untuk menjadi bagian dari keluarga besar Allah dalam kerajaan surga tidak ditentukan oleh hubungan darah atau daging, melainkan oleh ketulusan dan ketekunan kita mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Relasi biologis kini dinomorduakan dan digantikan pola relasi pelaksanaan firman Tuhan. Melaksanakan kehendak Allah dianggap mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada relasi antar keluarga. Karena kriteria untuk dekat dengan Yesus bukan lagi relasi darah atau daging, melainkan keputusan pribadi seseorang, maka pintu terbuka lebar untuk semakin banyak orang bisa berhubungan erat dengan Yesus. Lalu kita bisa bertanya di sini, apakah menjadi saudara atau ibu Yesus masih mempunyai nilai bagi kita? Yesus sungguh terbuka hatinya untuk kita manusia. Ia berkenan menjadikan kita anggota keluarganya. Ia hanya menunjukkan syaratnya, yaitu apakah kita mau mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Apakah syarat ini dirasa berat untuk dilaksanakan? Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, pertanyaan lebih lanjut muncul di sini. Sudah seringkah kita mendengarkan atau membaca sabda Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya? Duduk untuk mendengarkan saja seringkali sulit, apalagi mau membaca. Manusia zaman sekarang ini lebih sibuk dengan hal-hal duniawi daripada hal-hal surgawi. Insaflah bahwa hidup kita sedang terarah menuju surga dan bukan tetap di dunia. Tujuan surgalah yang harus kita kejar pertama-tama dalam hidup kita setiap hari. Carilah perkara yang di atas, di mana ngengat dan karat tidak dapat merusaknya. Jangan mencari perkara yang di bawah, di mana ngengat dan karat bisa merusaknya. Demikianlah Tuhan menghendaki, barang siapa mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya, akan memperoleh hidup yang kekal. Berjuanglah untuk mengalami hidup surgawi dan bukan hidup duniawi. Tuhan selalu menyertai setiap hati yang setia dan taat pada rencana dan kehendak Tuhan. Carilah dahulu Tuhan dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kita semua. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan diketubuhkan oleh sabda Tuhan, mari sekarang kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa mengingatkan kami dengan sabda. Tolonglah kami, semoga Roh-Mu senantiasa menguatkan kami untuk terbuka mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya serta mewujudkannya dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh anggota keluarga kita, seluruh rencana baik kita hari ini senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam dan sampai jumpa dalam acara Insani. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Marcel Manggau.
Semoga pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.